Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri KRI Divisi KRBAI, Kontes Robot Bawah Air Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Putra Sapta Mujiarsa, Magister of Engineering, yang kami hormati pula operator PTI, serta yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswa universitas di Indonesia. Perkenalkan, saya Uswatul Hasanah yang akan membantu jalannya sosialisasi Room Divisi Kontes Robot Bawah Air Indonesia atau KRBAI. Teman-teman mahasiswa ya semuanya. Baik, untuk acara sosial KRI Divisi KRBAI akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Kus Prasapta Mulyarsa, Magister of Engineering. Kepada Bapak Dr. Insinyur Kus Prasapta Mulyarsa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Uswatun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Kontes Robot Indonesia tahun 2024, khususnya Kontes Robot Bawah Air. Ini adalah tahun kedua ya pelaksanaan Kontes Robot Bawah Air. Nah, ini tentu akan ada peningkatan-peningkatan dari tahun sebelumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja materinya. Nah, sebelumnya materi ini sudah di-share di website KRI ya, kontesrobotindonesia.id. Nanti silakan di bagian bawah yang beritanya, berita KRI, di situ sudah ada materi sosialisasi yang KRBAI ini, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Prof. Benyamin ya. Silakan. Nanti ini kalau seandainya ada masukan-masukan, ada update, nanti kita update lagi materi sosialisasi ini. Baik, barangkali kita bahas dulu materi ini, nanti setelah itu, setelah ini selesai, baru kita lakukan diskusi ya. Baik, ini adalah Kontes Robot Bawah Air Indonesia. Nah, ini penyelenggaraan tahun kedua ya, tahun pertama kemarin di Universitas Semarang, USN. Nah, sebagai informasi ini, sebenarnya Kontes Robot Indonesia ini adalah kontes robot yang di darat ya, bukan di air. Tetapi pada tahun 2023 memang diminta untuk menginisiasi. Nah, oleh karena itu direncanakan untuk tahun depan ini KRBAI ini akan menjadi bagian dari kontes kapal Indonesia, itu yang menangani air-air ya. Tapi tahun ini kita masih ada di merupakan bagian dari divisi KRI. Nah, apa yang menjadi bentuk kegiatan dari kontes robot bawah air kita ini untuk tahun 2024 ini masih melanjutkan apa yang kita bangun dari tahun 2023 tahun lalu, yaitu merancang, kemudian membangun dan menguji robot otonom bawah air. Jadi ketika tahun 2023 itu masih ada tim-tim yang masih proses membangun robotnya, maka di tahun 2024 ini adalah kesempatan kita untuk membawa robot yang sudah dibangun ke kontes KRBAI tahun 2024. Baik, jadi ini bagi yang baru ya, bagi yang baru apa itu wahana bawah air dalam hari ini underwater robot, nah atau underwater vehicle itu ada secara umum bisa kita bagi ke dalam dua jenis. Yang pertama itu adalah ROV, Remote Operated Underwater Vehicle, itu yang pakai remote dikendalikan langsung oleh manusia, biasanya pakai kabel. Nah, yang kedua adalah yang otonom. Jadi Autonomous Underwater Robot, AUR, atau Autonomous Underwater Vehicle. Nah, di sini robotnya adalah, atau kendaraannya adalah bersifat otonom. Jadi tidak dikendalikan langsung oleh manusia, tetapi dia mampu secara mandiri menyelesaikan misi atau pekerjaan secara otonom, dan ini adalah yang dikerjakan pada kontes robot bawah air ya. Jadi apa kontes robot bawah air Indonesia? Ini adalah kontes robot bawah air yang sifatnya adalah otonom. Nah,
apa yang menjadi tema dan dari kegiatan KRBAI 2024 ini masih sama dengan tahun lalu. Jadi temanya adalah inovasi desain robot otonom bawah air, di mana bentuk kegiatannya juga dilakukan dalam tingkat wilayah dan tingkat nasional. Tingkat wilayah juga masih sama, dilakukan secara daring. Kemudian tingkat nasional baru dilakukan secara luring di kolam renang. Nah, untuk yang tingkat wilayah juga masih sama dengan lalu, yaitu dilakukan presentasi ya. Nanti kita akan lihat bedanya apa dengan yang sebelumnya, detailingnya aja saja yang beda. Nah, kemudian tahun 2000 cek. Oke, sudah kedengaran? Ya, oke, baik, terima kasih. Kita mulai lagi ya, mohon maaf tadi terputus ya. Baik, jadi struktur kontes dari KRBAI 2024 ini sama dengan pelaksanaan KRI pada tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa akan dilakukan dalam 4 tahapan, dimulai dari seleksi proposal, yang kita sebut sebagai seleksi tahap 1, di situ setiap tim dapat membuat proposal KRBAI 2024 ini dengan tenggat waktu 18 Februari 2024 ya. Jadi masih ada waktu cukup untuk menyusun mudah-mudahan. Nah, nanti kemudian yang lolos seleksi tahap 1 akan mengikuti seleksi tahap kedua. Nah, seleksi tahap kedua ini adalah seleksi dokumen desain. Nanti kita lihat detailnya untuk seleksi tahap 2 seperti apa. Nah, ini nanti batas pengiriman dokumen desainnya tanggal 19 April. Kemudian bagi yang lolos seleksi tahap 2 akan diundang untuk mengikuti kontes robot bawah air tingkat wilayah yang merupakan bagian dari KRI tingkat wilayah. Nanti ada dibagi wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 itu yang berada di Indonesia bagian barat biasanya, kemudian wilayah 2 adalah tim-tim yang berasal dari Indonesia bagian timur. Nanti akan dibagi merata. Nanti kemudian sejumlah tim terbaik dari KRI tingkat wilayah akan diundang untuk hadir di KRI tingkat nasional di Solo untuk mengikuti tantangan otonomi challenge robot otonom bawah air pada awal bulan Juli tahun 2024. Jumlah kuota untuk mengikuti KRI tingkat nasional memang belum ditentukan, akan disesuaikan dengan kapasitas yang tadi disampaikan oleh Prof. Benyamin pada saat pembukaan tadi ya. Nanti akan diberitahu selanjutnya. Baik, nah jadi kita lihat detailnya ya, tahapan seleksi tahap 1 ini ya silakan membuat proposal yang template-nya sudah ada pada buku Pedoman Umum KRI 2024. Jadi silakan membuat, ada 2 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat administratif dan kedua adalah syarat substansif. Syarat administratif, di situ jangan lupa untuk menuliskan data-data tim, nama tim, segala macam. Kemudian juga yang penting adalah surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tingginya. Syarat substantif itu berarti membuat proposal teknis, gambaran secara umum robot bawah air yang dibuat. Secara umum ya, jadi kalau detailingnya nanti untuk seleksi tahap 2. Nah, nanti bagi yang sudah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif, ini nanti akan diundang untuk tahap seleksi berikutnya. Seleksi tahap 2 yaitu dokumen desain yang bentuknya adalah pengiriman makalah dan video. Nah, kita lihat satu-satu. Makalah boleh ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sama dengan yang tahun sebelumnya menggunakan template manuskrip IEEE ya. Bisa di-download dari websitenya IEEE. Nanti silakan dikirimkan sesuai dengan aturan penamaan yang ada di buku pedoman ini. Kemudian juga dibuat video, nanti videonya itu diunggah ke YouTube masing-masing. Nanti tautannya ditulis pada dokumen desain inovasi robot bawah air ini. Nah, apa yang ditulis pada dokumen desain itu adalah dokumen perancangan robot untuk menjalani autonomy challenge. Nah, pada autonomy challenge itu robot diberi tantangan kemampuan bekerja secara otonom
dari kemampuan yang paling dasar, basic behavior, sampai kemampuan yang lebih kompleks. Naik perlahan, lebih perlahan. Jadi dimulai dari basic behavior, kemudian kemampuan untuk menyelam dan bergerak maju, kemudian kemampuan yang kedua itu kemampuan untuk menghindar tabrakan, ketiga itu kemampuan untuk menemukan objek, dan keempat kemampuan untuk mendekati sebuah objek kemudian melakukan aktivitas pada suatu target ya. Nanti kita detailnya kita lihat pada slide-slide berikutnya. Baik, jadi di sini hasil rancangan robotnya kemudian dibuat dalam makalah desain. Nah, ini makalah desain itu setidak-tidaknya berisi hal-hal seperti ini ya, sudah dijelaskan di buku pedomannya. Jadi ada abstrak pendahuluan yang menjelaskan dasar ide pengembangan robot dan klaim originalitas karya. Jadi sama seperti KRBAI tahun sebelumnya, bahwa robot ini tidak boleh menggunakan robot yang hasil karya orang lain, apalagi kit ya, tetapi robot yang dibangun oleh tim sendiri. Tahun lalu kita sudah mulai membangun robotnya, tahun ini adalah melanjutkan robot yang digunakan pada tahun lalu. Jadi itu silakan dinyatakan secara eksplisit pada dokumen, ini adalah karya yang dibuat sendiri dimulai dari tahun 2023 pada saat KRBAI pertama, kemudian di sini di tahun 2024 itu dilengkapi apa, ditambahkan apa, ditambah kemampuan apa, diceritakan di situ. Nah, kemudian jelaskan yang ketiga, tak jelaskan metodenya ya, dan kemudian dan seterusnya ya, spesifikasinya dijelaskan seperti apa, kemudian bagaimana desain per komponennya, per bagiannya, desain sasisnya seperti apa, desain perangkat elektronikanya seperti apa, rangkaian perangkat keras ya, kemudian juga perangkat lunak, itu penting dijelaskan karena ini adalah robot otonom, maka kecerdasan atau kemampuan bekerja secara otonomnya itu perlu diperlihatkan di sini. Bagaimana perangkat kerasnya. Nah, di sini kemudian yang perlu diperlihatkan adalah bagaimana hasil implementasi foto-foto robotnya perlihatkan dan jelaskan juga hasil uji cobanya. Jadi ketika robot yang sudah dibuat itu diuji coba di lapangan, bagaimana kinerjanya. Itu diceritakan dalam paper ini. Kemudian hasil uji cobanya ya dibuat video, tautan videonya lah yang diberikan di dokumen ini ya, nomor 10. Baik. Terakhir silakan hal-hal yang perlu dituliskan, penutup, ucapan terima kasih, acknowledgement, sampaikan siapa yang memberi dana, siapa yang mendukung, ya itu wajib ya. Kita memberi penghargaan kepada orang-orang yang sudah membantu kita. Kemudian kalau kita mengacu kepada suatu tulisan atau karya lain, tampilkan di daftar pustaka. Karena masalah plagiarisme itu adalah masalah yang sangat penting, karena kalau diketahui dokumen desain ini terindikasi plagiat, maka itu tidak akan diluluskan dokumen desain ini. Karena itu silakan ya dibuat seobjektif mungkin. Baik, ini makalah desain, kemudian tadi ada nomor 10 ada tautan video ya. Video apa yang mau diperlihatkan? Nah, jadi video yang menampilkan kemampuan dasar untuk bergerak secara otonom dalam bawah air. Jadi robotnya ini bisa apa? Kalau bisa menyelam, ya perlihatkan bisa menyelam. Kalau bisa bergerak maju, perlihatkan bisa bergerak maju. Membangun suatu robot itu bukan pekerjaan sehari 2 hari, itu pekerjaan yang memerlukan waktu. Setiap tim silakan memperlihatkan kemampuan maksimalnya. Kalau robotnya baru bisa menyelam, ya nggak apa-apa. Tampilkan kemampuan menyelamnya. Kalau robotnya baru setelah itu bisa maju, ya nggak apa-apa. Maju. Kalau sudah bisa menghindar tabrakan, perlihatkan kemampuan menghindar tabrakannya. Dan seterusnya ya. Kalau robotnya mampu mendeteksi objek, perlihatkan. Mampu menjatuhkan payload atau muatan, silakan. Gitu ya. Nah, itu dibuat video. Sekurang-kurangnya 10 detik. Kemudian buat juga disambung ya dalam video tersebut, dalam satu video tersebut adalah masalah penanganan kondisi darurat atau emergency. Jadi bila robot tersebut mengalami masalah, maka bagaimana
robot itu bisa dihentikan dengan menekan saklar darurat. Jadi seperti persyaratan dalam robot itu kan memang harus ada saklar darurat atau emergency button yang mudah digapai oleh siapapun ketika robot mengalami masalah. Nah, perlihatkan bagaimana cara menekan. Ya. Baik. Kemudian laporan tersebut dibuat dalam makalah, ya, sama seperti yang lalu. Format IEEE ini adalah contoh secara umum gambarannya. Silakan setiap tim untuk mengembangkan makalahnya masing-masing, ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ke batasan desain dari robotnya. Jadi pertama sudah jelas ini harus robot otonom, ya. Jadi tidak dikendalikan langsung oleh manusia ataupun komputer dari luar. Berarti dia tidak ada saluran komunikasi apapun ke luar robot. Robot harus bekerja sendiri. Yang kedua, robot harus dapat menyelam di mana seluruh bagian robot harus masuk ke dalam air. Nah, tidak ada bagian yang masih di permukaan ketika dia menyelam. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, ya tadi dikatakan karena otonom tidak boleh melakukan komunikasi apapun ketika sedang menjalankan misi. Dimensi robot ini kita mengikuti dimensi yang SAUVC, ya. Jadi 140 kali 90 kali 90 cm dengan maksimum 52 km sebelum 52 kg sebelum dimasukkan ke dalam air. Dengan demikian ini robot ini kalau ingin diikutkan dalam kompetisi robot bawah air di Singapura, ya, Singapura SAUVC, Singapura AUV Competition. Nah, yuk silakan, itu sudah bisa, ya. Jadi silakan karena dimensinya mengadopsi menyesuaikan dengan dimensi yang digunakan pada kompetisi internasional juga. Nah, batasan berikutnya itu adalah sumber daya baterai itu harus merupakan bagian dari robotnya dan tidak boleh menggunakan sumber daya dari luar, ya. Tidak boleh ada kabel apapun keluar dari robot tersebut dengan tegangan baterai robot tersebut maksimum 24 volt. Nah, kemudian salah satu syarat yang penting juga tadi sudah disampaikan karena harus buat videonya adalah emergency stop system. Jadi tombol darurat ini jangan, itu perlu diperlihatkan. Jadi bagaimana robot itu juga aman dari kemungkinan terjadi kegagalan. Robot juga harus bisa dilihat apabila ada resiko-resiko kebocoran. Nanti apabila robot dinyatakan tidak aman untuk dimasukkan ke dalam air, itu dimungkinkan robotnya tidak boleh ditampilkan. Sehingga pastikan betul bahwa robot aman untuk beroperasi di bawah air. Baik, berikutnya kita lihat ketentuan karya desain dari robot bawah air juga tadi sudah disampaikan. Ini detailnya bahwa robot adalah karya sendiri, bukan produk komersial yang sudah jadi. Original karya dari tim, tidak menjiplak dari karya yang sudah ada, tetapi silakan kalau mengadopsi, ya. Jadi robot dapat merupakan adopsi dari karya yang sudah ada, tetapi di situ kita harus fair, kita jelaskan. Tentu membangun sesuatu yang nggak bisa dari langit, ya, tiba-tiba ada, tapi pasti kita melihat-lihat dari karya-karya yang sudah ada. Tapi dari situ kita ini kan kita tiru, kita kembangkan. Nah, tahapannya dan perbedaannya dan pengembangannya itu apa? Itu yang perlu dilihat, diceritakan, dan itulah originalitas dari karyanya. Jadi karya ini karya originalitas yang belum pernah dipublikasikan atau dikompetisikan pada kegiatan lain, ya. Baik, selanjutnya kita lihat detailing untuk kegiatan KRBAI-nya baik tingkat wilayah maupun tingkat nasional. KRBAI tingkat wilayah dilakukan secara daring. Ini dalam bentuk presentasi desain. Jadi pada seleksi tahap 2 itu dokumen makalah desainnya itu akan diseleksi. Nah, jadi nanti makalah desain yang memenuhi persyaratan itu yang layak itu akan diundang untuk mengikuti KRBAI tingkat wilayah. Nanti di KRBAI tingkat wilayah ini akan dilakukan konfirmasi dari tim juri
terhadap robot-robotnya. Jadi akan ada tanya jawab dari tim juri terhadap bersama dengan peserta. Jadi jumlah peserta yang mengikuti presentasi ini adalah sesuai dengan ketentuan dari jumlah peserta yang tadi disampaikan ya. Jadi KRBAI itu 84 orang ya. Nah, jadi di sini silakan dipersiapkan timnya, kemudian pelaksanaannya adalah 20 sampai 26 Mei. Ini untuk tingkat wilayah 1 dan 2 nanti akan ada detail lagi ya waktunya ya. Dan untuk tingkat wilayah 1 kapan dan tingkat wilayah 2 kapan, kemudian nanti akan dilakukan secara daring menggunakan Zoom seperti ini. Nanti peserta yang diundang untuk mengikuti KRI tingkat wilayah itu dapat mengirimkan file presentasinya, kemudian juga presentasinya pun tadi 4 menit presentasi itu tidak live tapi dalam bentuk video supaya untuk menjamin waktunya tidak akan molor. Jadi silakan dikirim videonya, nanti akan diputar oleh panitianya. Jadi nanti pada saat hadir itu yang live itu hanya tanya jawabnya saja dengan tim juri KRBAI. Nah, nanti dari dokumen desain dan hasil tanya jawab ini yang akan dinilai itu adalah masalah kreativitas, original gagasan, penyelesaian masalah dan state of the art, kemudian desain robotnya, perangkat keras dan perangkat lunaknya, kecerdasan dan otonominya, kemudian juga bagaimana mendesain yang efektif, efisien dengan biaya yang optimal, serta kemampuan adaptasi dan manufakturabilitas, bagaimana cara mendapatkan komponen-komponen yang banyak terdapat di pasaran, misalnya. Silakan. Kemudian yang terakhir adalah teknik presentasi, cara penyampaian dan menjawab pertanyaan itu menjadi komponen penilaian juga. Jadi sejumlah tim-tim terbaik pada KRBAI tingkat wilayah akan diundang untuk menampilkan robotnya secara fisik luring di KRBAI 2004 tingkat nasional. Pelaksanaannya di awal Juli ya, rencananya tanggal 3 sampai 8 Juli 2024 yang mudah-mudahan, ini masih mudah-mudahan nih, dapat dilakukan di kolam renang Tirtomoyo ini ya, Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ini bagi yang mengikuti kompetisi ROV tahun lalu ini kompetisinya dilakukan di sini kan ya, di kolam renang Tirtomoyo ini. Hanya ini memang masih menunggu konfirmasi apakah bisa apa tidak, ini kami belum mendapat kepastian. Mudah-mudahan ya. Nah, nanti di sinilah robot itu akan menyelesaikan misi autonomy challenge ini. Baik, nah apa itu autonomy challenge? Autonomy challenge itu robot diberi tantangan, dimulai dari tantangan yang paling sederhana hingga tantangan yang lebih kompleks. Tantangan dimulai dari yang pertama, perilaku dasar, basic behavior. Jadi kemampuan untuk menyelam dan bergerak lurus dengan jarak tertentu. Nah, ini langsung saja, ini kalau kita lihat gambar atas dari kolam renangnya, di mana dimensi panjang lintasannya itu sekitar 22 sampai 25 meter yang persisnya akan diberitahu bila kolam tempat nanti dilakukan KRBAI itu sudah dipastikan. Nanti akan diukur berapa panjang lintasannya, kemudian kedalamannya juga akan diukur, nanti baru diumumkan ini berapa. Tapi sementara kita beri kira-kira jarak kira-kira saja dulu ya, kira-kira seperti ini. Nah, basic behavior itu adalah kemampuan gerakan dasar untuk menyelam dan bergerak maju. Nah, basic behavior itu diselesaikan di zona yang pertama, zona 1 yang paling kiri. Jadi robot akan dimulai dari starting area, kemudian menyelam dan bergerak maju memasuki gate 1. Nah, starting areanya itu bentuknya adalah
ini ya, dibuat area di mana robotnya itu dimasukkan ke dalam area ini ukuran 1,4 kali 1,4 meter, kemudian robotnya menyelam. Nah, ketika menyelam maju tidak boleh menyentuh dari pipa di starting area ini. Kemudian maju hingga melampaui suatu gerbang. Nanti gerbang ini warnanya orange dengan diameter pipa. Ini buat dari pipa ya, pipa dengan diameternya 2 inci. Maju masuk ya robotnya. Nah, ini kalau robotnya sudah berhasil masuk ke gate 1, maka dikatakan robot sudah berhasil menyelesaikan perilaku pertama, yaitu basic behavior. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah behavior kedua, yaitu attitude control. Nah, pada behavior kedua itu dilakukan di zona kedua. Setelah melalui gerbang pertama, robot akan diberi rintangan di depannya sehingga robot harus melakukan gerakan menghindar. Di depan akan ada obstacle dengan diameter kira-kira 40 cm berwarna orange juga. Nah, robot boleh menghindar ke kiri apa ke kanan. Nah, situ adalah tantangan kedua. Ya. Kemudian bila sudah berhasil menghindari obstacle dan seluruh badannya melalui obstacle, melewati obstacle itu ya. Nah, itu dikatakan bahwa robot sudah menyelesaikan zona 2 dan berhasil menyelesaikan tantangan perilaku kedua dan mulai memasuki zona 3. Di zona 3, robot itu mencoba mencari gerbang berikutnya. Ada 2 gerbang, di mana robot silakan untuk memilih satu gerbang, kemudian masuk ke dalamnya. Nah, robot ini dikatakan berhasil menyelesaikan tantangan pada zona 3, yaitu navigation ya, di sini mencari gerbang, kemudian melalui gerbang tersebut. Nah, kalau seluruh bagian robot sudah berhasil melalui gerbang di zona 3, maka robot sudah berhasil menyelesaikan tantangan perilaku ketiga navigation pada zona 3 tersebut. Baik, kemudian misi terakhir ini adalah di zona keempat. Di zona keempat ini di mana robot mencari ember, drum, atau bucket berwarna merah, kemudian menjatuhkan payload ya di situ. Nah, di zona keempat ini, nah, robot ini mencari ember besar ini ya, diameternya 70 cm. Nah, di bawah bucket itu dibeli alas karpet hijau, berukuran 150 x 150 cm. Nah, kemudian robot menuju ke atas ember ini, kemudian menjatuhkan payload. Payloadnya berupa bola golf. Nanti bola golf silakan disediakan sendiri ya oleh tim agar menyesuaikan dengan desain robotnya sendiri ya. Nah, pastikan bahwa bola tersebut bisa jatuh ke bawah hingga masuk ke dalam bucket tersebut ya. Nah, robot yang dapat menjatuhkan payload ke dalam bucket inilah yang dinyatakan berhasil menyelesaikan autonomi challenge secara lengkap ya, dari zona A1 atau dimulai dari starting area, finishnya adalah ketika bola jatuh. Nanti dihitung waktunya ketika mulai ditiup peluit pada starting area sampai berhasil menjatuhkan payload pada bucket ini. Yang tercepat, robot yang tercepat itulah yang menjadi pemenang. Tadi ada yang belum disampaikan bahwa gerbang tinggi gerbangnya itu masih setinggi permukaan air kolam. Jadi nanti dilihat dulu di permukaan air kolam, tinggi kolamnya berapa. Kalau tinggi kolamnya 1,2 meter ya tinggi gerbangnya 1,2 meter. Kalau tinggi kolamnya 1,5 meter ya tinggi gerbangnya juga 1,5 meter. Nah, ini dengan lebarnya 1,8 meter ya, 180 cm.
Baik, nah kalau kita lihat lagi, nah ini jadi urutannya ya, urutannya nanti setiap peserta mendapatkan alokasi total waktu 30 menit, di mana itu terdiri dari persiapan dan 20 menit untuk menampilkan robot dalam menjalankan misi dari sejak menyelam hingga menjatuhkan payload. Nah, di mana menyelesaikan misinya itu harus dilakukan secara berurutan. Nah, peserta menyimpan robotnya pada starting area, kemudian robotnya bergerak sendiri, masuki zona 1, zona 2, dan seterusnya sampai ke zona keempat. Ya. Nah, apabila robot mengalami kendala di tengah jalan, maka robot boleh melakukan retry selama waktunya masih ada. Dimulai dari starting area dan perhitungan waktu akan diulang kembali. Ya, jadi pemenangnya adalah robot yang dapat menyelesaikan zona terbanyak dalam waktu yang paling cepat. Nanti setiap tim, jadi silakan untuk memulai mendesain robot secara bertahap, dimulai dari kemampuan untuk menyelam, maju, sampai lewat gate. Kalau kita lihat jaraknya, ini perkiraan ya kira-kira sekitar 8 meteran ya, sini ya. Dari dinding kolam sampai gate. Nanti setelah dilakukan pengukuran di kolam sesungguhnya ini nanti akan lebih dikasih hasil pengukuran yang lebih akurat karena starting area disimpan di ujung posisi start dan drum itu dilakukan di ujung posisi akhir ya di dekat dinding ujung kolamnya gitu ya. Baik, jadi silakan setiap tim untuk membangun robotnya dengan kemampuan setahap demi tahap. Nah, jadi kalau misalkan semua tim itu hanya mampu hanya sampai zona 3, ya akhirnya dihitung siapa yang bisa menyelesaikan zona 3 yang tercepat. Tapi kalau ada tim yang bisa menyelesaikan zona 4, nah maka akan dilihat siapa yang bisa menyelesaikan zona 4 tercepat itu yang menjadi pemenang. Oke. Baik, ini jadi autonomy challenge ini akan dilakukan di kolam renang. Kita tunggu dulu saja sampai lokasi kolam renangnya itu dipastikan di mana ya di Kota Solo ini. Nanti setelah itu akan dilakukan pengukuran detail, nah baru diberikan rincian dari dimensi baik panjang lebar dan kedalaman dari kolam tersebut ya. Baik, zona 1 tadi sudah, zona 2 sudah. Nah, di zona 2 ini ada penghindar tabrakan. Nah, di sini dengan suatu obstacle berwarna orange berbentuk silinder dengan diameter 40 cm ya. Dengan ketinggiannya 120 cm. Nah, nanti kalau tinggi kolamnya 120 cm berarti pas. Tapi kalau tinggi kolamnya lebih sampai 1,5 meter, nah berarti nanti ada sisa di atasnya. Nah, ini robot diharapkan dapat bergerak menghindari kolam pada zona 2 ya. Menghindari rintangan obstacle pada zona 2 ini. Kemudian dari situ bergerak mencari gate di zona 3, kemudian mencari tempat untuk menjatuhkan payload di zona 4. Baik, itu materi sosialisasi dari KRBAI ya. Jadi informasi lebih lanjut untuk informasi tentang kegiatan KRI silakan di websitenya BPTI atau Pusat Prestasi Nasional. Di situ nanti ada link juga untuk pendaftaran. Informasi teknis nanti bisa diperoleh dari website kontesrobotindonesia.id. Baik ya, jadi ini terakhir ini adalah editorium UMS tempat dilakukan KRI 2024 untuk divisi selain KRBAI. KRBAI-nya belum didefinitifkan di mana ya, kita tunggu saja di mana KRBAI itu akan diselenggarakan di Kota Solo ini. Baik, kira-kira sementara itu dulu materi dari sosialisasi KRBAI ya. Baik, terima kasih. Silakan Bu Suwatun.
Baik, terima kasih kepada Bapak Gus Prasapta atas sosialisasinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak, Ibu dosen pendamping dan mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Kami persilahkan bisa melalui kolom chat atau raise hand. Baik, untuk saya jawab dulu ya yang ada di kolom chat ya, takut Ya. terlewat gitu ya. Jadi untuk beban akan dijatuhkan pada ember itu dibawa dari akhir atau di zona 4 tentu saja dibawa dari awal atau zona 4. Tentu saja dibawa dari awal karena setelah masuk starting zone robot sudah tidak boleh disentuh lagi ya. Nah, jadi sudah digendong dari posisi start. Selanjutnya ada beberapa mahasiswa yang raise hand. Ada Owens_Poli_Batam KRBAI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin bertanya Pak kepada Pak Juri. Ini tadi ada mencangkut warna orange. Apakah boleh tahu kode cat orange-nya? Soalnya dari tim kami bingung gitu Pak buat arenanya. Terima kasih. Oke, warna orange-nya itu adalah warna oranye mengkilat. Nanti kode catnya kalau di ini ya, nanti diinformasikan lebih lanjut. Itu orange yang terang, orange yang glossy ya nanti. Boleh, nanti saya catat dulu untuk disampaikan lagi kode warnanya ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Apriyadi_Unsri_KRBAI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi dicantumkan baterai maksimum sekitar 24 volt. Itu apakah baterai total atau bisa kayak 12, 16, 12, Pak? Terima kasih. Iya, baik. Tegangannya tegangan maksimum 24 volt. Jadi kalau memang ada yang tegangannya di bawahnya digendong juga nggak apa-apa, silakan ya. Jadi tidak lebih dari 24 volt. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Saudara Arsyad_PENS_KRBAI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke Pak, perkenalkan nama saya Arsyad. Izin bertanya Pak, ini untuk tadi kan yang Bapak sampaikan itu diameter dari gate-nya itu kan 2 inch ya, sedangkan yang berpatokan dari buku panduan, buku pedoman itu kan 3 inch. Nah ini kan kita udah terlanjur beli nih Pak, udah banyak nih. Tapi kok tiba-tiba ada perubahan ini bagaimana Pak solusinya? Terima kasih. Oh, berarti yang benar yang buku pedoman. Ini saya catat lagi nih. Di pedoman sudah 3 inch ya? Mohon maaf. Iya Pak, betul Pak. Oh iya Pak, izin bertanya kembali juga untuk yang karpet yang hijaunya untuk di bagian di bawahnya bucketnya itu untuk payloadnya itu kan di apa di buku pedoman juga ukurannya 120 kali 120 dan tadi juga Ya. Bapak sampaikan di sana tadi 150 kali 150 itu juga Pak. Nah, untuk yang karpet itu kita update menjadi 150 kali 150. Kita perbesar. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi kita ambil yang besar ya. Nanti jadi ini akan diupdate ini filenya. Jadi untuk karpet itu akan dinaikkan jadi 150 karena ketika ember yang 70 cm itu masih terlalu tipis perbedaan dengan warna lantainya gitu sehingga diperbesar. Untuk yang diameter gerbang itu memang ada kesalahan, harusnya 3 inci, betul. Terima kasih ini sudah mengingatkan ini. Ya, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada di kolom chat dari Gregorius Alvin _Unika. Selamat sore Dewan Juri, kami dari tim Soundboard. Unika izin bertanya. 1. Ketinggian gawang sebagai rintangan. 2. Berat payload
bebas atau mengikuti ukuran bola golf saja. Yang ketiga, warna pilot. Yang keempat, jarak gawang 2 dan atau gawang 3 dari sisi tepi kolam dan ketinggiannya. Baik. Nah, ini terima kasih nih pertanyaannya untuk mendetailkan ya. Tadi sudah dikatakan tapi memang belum ditulis. Nanti akan dilengkapi lagi di materinya ya. Jadi ketinggian yang pertama, ketinggian gawang itu sama dengan tinggi air. Jadi kalau ketinggian kolamnya itu 1,5 meter, berarti tinggi gawangnya 1,5 meter. Kalau tinggi kolamnya 1,2 meter, berarti tinggi gawangnya 1,2 meter. Kalau kolamnya semakin maju semakin dalam, ketika posisi startnya 1 meter, di tengah-tengah 1,2 meter, kemudian maju lagi 1,5 meter, nanti tinggi gawangnya itu akan menyesuaikan di mana yang jelas batas atas gawangnya itu sama dengan batas permukaan air. Nah, dengan demikian bagi tim-tim itu tidak usah khawatir karena bukan berarti ketika kedalaman air semakin dalam gawangnya jadi semakin menyelamnya harus semakin dalam, enggak ya. Jadi tetap kedalaman menyelamnya itu bisa dipertahankan di situ ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berat payloadnya itu tidak ditentukan. Jadi bola golf itu sebagai standar ukuran saja. Yang penting adalah si payload itu ketika dilepas dia bisa masuk ke dalam embernya. Jadi perhatikan berat jenis dari payloadnya ya. Itu menjadi tantangan buat timnya. Kalau payloadnya diperberat ya gitu dijatuhkan cepat jatuhnya, tetapi juga membawanya kan itu problem ya. Nah, kemudian warnanya itu juga, ya ini warna itu mengikuti warna bola golf warna putih ya. Jadi warna payloadnya itu warna putih agar terlihat jelas ketika masuk ke dalam ember warna merahnya. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, jarak gawang 2 atau gawang 3 dari sisi tepi kolam itu akan diumumkan setelah ukuran kolam tempat pelaksanaan KRBAI itu bisa ditentukan. Jadi diinginkan nanti pada saat, kalau memungkinkan ya, pada saat kompetisi itu majunya tidak 1-1 tapi 2-2 gitu ya. Nah, tetapi diharapkan setiap tim itu, kalau kita share kembali ya gambarnya ya. Saya share kembali gambarnya. Nah, setidak-tidaknya lebarnya ini adalah 6 sampai 8 meter. Nah, ini. Nah, jarak, nah yang jelas, yang pasti jarak dari dinding ke gate 2, antara gate 2 ke gate 3, antara gate 3 ke dinding, itu yang bisa bervariasi, bisa digeser-geser. Gitu ya. Nah, yang kita coba akan diumumkan adalah jarak dari obstacle ke gate-nya. Itu nanti akan kita umumkan. Tetapi ini yang menjadi tantangan ini. Di mana letaknya? Karena misinya adalah mencari lubang dari gate kemudian masuk ke dalamnya. Nah, ini bisa digeser-geser nanti. Nah, yang jelas nanti pada saat sudah pelaksanaan KRBAI ya sudah disimpan, tidak akan digeser-geser lagi, jadi nggak bisa geser ya. Nah, jadi dia akan diletakkan ketika akan memulai kompetisi KRBAI tersebut. Gitu ya. Ini menjawab pertanyaan yang terakhir. Oh ya, satu lagi, ketinggiannya tadi ya, menyesuaikan dengan ketinggian dari permukaan air. Ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Irfan_Unesa_KRBAI. Waktu dan tempat, saya persilakan.
Ya, terima kasih moderator. Ini saya ingin bertanya ya, Pak. Untuk ketentuan menyentuh dasar kolam, apakah hanya berlaku pada zona 1 atau juga berlaku pada zona lain, Pak? Kan ada ketentuan yang menentukan bahwa ketika menyentuh lantai dasar itu dia harus mengulangi ke awal. Nah, itu hanya berlaku di zona 1 apa juga berlaku di zona yang lain, Pak? Terima kasih. Baik, pada dasarnya robot itu tidak boleh menyentuh dasar kolam baik dari awal sampai akhir. Jadi kalau menyentuh dasar kolam ketika sedang menjalankan misi, berarti perlu dilakukan retry ya, diulang kembali. Jadi robot itu ya harus menyelam, kemudian bergerak tanpa menyentuh dasar kolam. Baik, Bapak, Gitu? terima kasih. Lalu ada Baik. satu lagi pertanyaan, Bapak. Iya. Izin bertanya, apakah robot juga boleh menyentuh bak yang disediakan, Bapak? Terima kasih. Menyentuh apa maksudnya? Menyentuh bak yang disediakan untuk menjatuhkan payload, Bapak. Jadi, apakah itu diperbolehkan apa tidak? Oh, menyentuh embernya ya, menyentuh bucketnya boleh. Oke. Jadi turun sampai ke bucketnya gitu ya, sampai ke dasar bucketnya boleh. Silakan. Yang tidak boleh adalah menggeser ya. Jangan sampai bucketnya tergeser ya. Nah, itu yang apa namanya? Yang dikatakan pelanggaran jika bucketnya sampai tergeser. Jadi itu hati-hati saja di situ. Baik, Bapak, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Muhaidil Iskandar _ Unhas _ KRBAI. Waktu layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Bapak, terkait dari emergency button ini sendiri, ini sistemnya bagaimana? Apakah emergency buttonnya ini menyatu pada robot atau dikendalikan dengan remote? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih nih pertanyaannya ini penting ya. Jadi emergency buttonnya yang nempel di robot. Jadi tombol emergency button yang besar berwarna merah biasanya ya, yang posisinya mudah untuk ditekan oleh siapapun juga. Jadi kalau dari tim itu posisinya jauh, nanti siapapun panitia yang ada dekat di sana itu bisa menekan untuk mematikan seluruh kelistrikan di dalam robot tersebut ya. Jadi sehingga kalau dalam kondisi darurat itu bisa segera diselamatkan. Jadi bukan dengan remote. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada komunikasi dengan remote. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, jadi ketika robot sudah mulai menyelam, itu tidak ada lagi komunikasi apapun dengan antara device kita dengan robot. Komputer semua dimatikan. Nah, tetapi kalau ketika sedang latihan atau demi melakukan pengukuran, silakan ya melakukan komunikasi dengan robotnya ya. Itu boleh, silakan ya. Tapi ketika pada saat menjalankan misi, nah itu komunikasi kita hentikan. Dan kalau tadi pertanyaan terkait dengan emergency button, itu buttonnya adalah button yang secara fisik menempel pada robotnya untuk mematikan kelistrikan. Kalau pakai remote itu juga berbahaya, di mana kalau komunikasinya terganggu, karena komunikasi bawah air ini adalah tantangan sendiri ya. Berbeda dengan komunikasi di udara itu mudah, tapi kalau di bawah air itu bisa rentan mengalami gangguan, sehingga bisa saja robotnya tidak terjangkau dari remote-nya ketika jaraknya cukup jauh. Gitu ya, kira-kira ya. Baik Bapak, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Panji Asmoro, UIGM, KRBAI. Waktu dan layar kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Bapak, Mbak, saya Panji dari Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Saya ingin bertanya, untuk pilotnya itu apakah dibatasi jumlahnya? Satu atau lebih dari satu? Terima kasih, Bapak.
Oke. Nah, ini payloadnya itu satu ya. Jadi dalam arti ini terima kasih ini sudah diupdate ya. Jadi payloadnya itu adalah satu. Nah, di situ jadi bukan berarti kita punya bawa 10 bola kemudian dijatuhkan secara acak akhirnya ada untung-untungan siapa mana yang masuk mana yang tidak, itu bukan itu. Itu bukan otonom. Kalau otonom itu kita bicara akurasi, di mana kita membawa satu buah payload kemudian kita bagaimana kita masuk ke dalam sana. Nah, paling menarik itu nanti kan gini, ini kita kasih tahu dari awal ya. Bagaimana ketika robot-robotnya itu sudah punya sudah apa namanya ya, ketika semuanya tuh menjatuhkan payload tapi tidak ada yang masuk ke dalam, meleset semua gitu ya. Nah, nanti akan dihitung, nanti akan diumumkan kemudian detailnya ya mengenai penentuan pemenangnya. Apakah yang payloadnya jatuhnya paling dekat ke bucketnya atau yang waktunya paling cepat. Nah, itu nanti akan diberi rumus perhitungannya. Nah, karena itu menarik nih. Nanti yang satu, saya paling cepat nyampe ke embernya, ke bucketnya, dan sudah menjatuhkan, tapi nggak masuk. Jaraknya 20 cm gitu. Ada yang lebih lambat, tapi jaraknya 10 cm. Saya lebih dekat nih. Jadi siapa yang menang? Nah, itu kan seru tuh kalau udah kayak gitu tuh ya. Nanti akan diberikan ininya ya, perhitungannya ya. Pada saat nasional nanti. Jadi dengan demikian kita bisa tahu gitu perhitungannya, penentuannya. Terima kasih sudah menanyakan ini ya. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada di kolom chat dari Ikhwan _USM _BHI. Izin bertanya, Pak, untuk jumlah payload apakah dibatasi sebelumnya? Terima kasih. Ya, betul ya. Sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi payloadnya hanya satu ya. Satu. Ya. Kemudian Selanjutnya dari Sindikia Fatana _UTI KRBAI selamat sore Dewan Juri, apakah penggunaan remote control sebagai trigger untuk memulai dan mematikan penggerak robot diperbolehkan? penggunaan remote control untuk memulai dan mematikan penggerak robot itu boleh saja ya. Tetapi yang jelas bila menggunakan remote control, maka ketika memulai mematikan robotnya, maka remote controlnya itu harus disimpan. Nanti ada wasit yang akan mengawasi. Jadi yang akan mendampingi ketika penggunaan remote untuk menyalakan dan mematikan robot tersebut. Jadi tidak boleh dipegang. Termasuk laptop, itu kan sebelumnya laptop terhubung ke robot, bahkan remote-nya juga bukan pakai remote, kadang-kadang dari laptop ya menyalakannya ya, karena kita kan biasa membangun sistem monitoring untuk mengawasi sensornya, untuk setting. Nah, ketika sudah robotnya maju, itu maka laptopnya itu harus ditutup. Jadi dengan demikian tidak muncul nanti ada protes-protes indikasi bahwa ini robotnya dikendalikan dari jarak jauh, itu tidak boleh sampai itu terjadi. Jadi nanti semua meletakkan dan mematikan semua perangkat-perangkat pendukung robotnya. Biarkan robotnya bergerak secara otonom, berpikir sendiri untuk menyelesaikan misi. Gitu ya. Baik, selanjutnya ada yang resen. Muhammad Andika Hakim _ITS _KRBAI. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Hakim dari ITS Ya. Surabaya. Iya. Saya izin bertanya, Pak, untuk kepastian dari ukuran kolam itu sendiri, kira-kira waktunya itu kapan, dan kepastian-kepastian ketentuan-ketentuan lainnya yang sekiranya belum ada di pedoman itu kira-kira akan di pos kapan, seperti itu. Dan saya pertanyaan kedua, apakah panitia menjamin kejernihan kolam? Terima kasih, Pak.
Yang pertama adalah ini kontes robot bawah air dan yang pertama ini dulu ya ukuran ya. Ukuran kolam ini dari tim juri belum bisa memastikan apa-apa. Tadi kami juga bertanya ke panitia ini bagaimana kolamnya. Nah, jadi begini, saya akan cerita apa adanya ya. Saya akan cerita apa adanya. Jadi ketika KRBAI 2023 berakhir, saya diberitahu bahwa KRBAI berikutnya akan berjalan di KKI. Nah, kemudian ketika di akhir tahun 2023 mendapat informasi bahwa KKI belum bisa menjalankan KRBAI di tahun 2024 ini sehingga minta KRBAI tetap dijalankan di KRI. Nah, pada saat itu pos dari KRI itu sudah ditentukan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak memiliki kolam renang seperti di Semarang lalu. Nah, kemudian baru kemarin itu dikonfirmasi kembali ke UMS ini. Jadi UMS baru akan mencari kolamnya di mana. Kebetulan kita sudah mengusulkan bahwa kolam renang Tirtomoyo Manahan itu sudah pernah dilakukan kompetisi ROV ya. Nah, inginnya sih di situ idealnya. Nah, tetapi masih bersurat juga dengan berbagai pihak. Nah, itu sesuatu yang benar-benar sulit sekali untuk ditentukan kapannya, sehingga nggak ada yang berani menjanjikan. Tetapi kita tetap berusaha saja bahwa apa-apa yang kita rencanakan itu tidak meleset. Dalam artian karena ini berada di kolam dan nantinya kalau sudah bawa air kan sudah tidak di kolam lagi tetapi bisa di danau di mana gitu ya, sesuatu yang sangat dinamis sehingga segala sesuatunya itu tentu tidak akan sangat akurat, berbeda dengan robot-robot yang dikerai, yang ukurannya sudah pasti, beda dengan robot yang di KR Sri begitu ya. Sementara kalau yang di KRBAI ini dinamikanya cukup tinggi. Tantangannya justru di situ. Jadi, tetapi kita punya jarak minimum maksimum yang mudah-mudahan itu bisa dipenuhi kolamnya. Itu saja yang kita pegang. Kejernihan air tidak bisa dijanjikan karena kita tidak bisa mengganti kolam ya, air kolam ya. Jika seandainya terjadi hujan, keruh, tetapi tentu pihak pihak pengelola kolam akan menjaga supaya jangan sampai terjadi kekeruhan yang berlebihan. Ya. Nah, tentu kita bilang kalau kejernihan air itu sama dengan kejernihan ketika kolam itu layak digunakan untuk berenang manusia, gitu ya. Yang kalau jadi kejernihan yang wajar lah, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mengenai yang tadi ralat-ralat itu ya, nanti akan diupdate lagi bahwa tadi saya salah sebut ya, harusnya diameter gerbangnya 3 inch kok ya, 2 inch. Nah, kemudian ada perubahan karpetnya diperbesar gitu ya. Itu nanti akan segera. Kemudian warna bolanya, pelotnya warna putih, nanti itu akan ditegaskan kembali. Karena itu dasarnya bola golf. Silakan kalau mau menggunakan yang lebih berat juga nggak apa-apa sih. Yang lebih besar juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas satu. Ya. Apalagi ya tadi pertanyaannya? Udah semua? Pak. Terima kasih. Udah ya. Oke, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada di kolom chat ada Arfandi_Unair Ya. BAI. Izin bertanya Pak, untuk muatan hanya 1 bola golf atau lebih dari 1? Terima kasih Pak. 1 bola golf ya. Atau lebih dari 1. Jadi kalau misalkan bolanya pelotnya jatuh tapi nggak masuk, nanti kita akan ukur jaraknya dari dinding bucketnya ya. Jadi ini kita bicara akurasi kemampuan sejauh mana robotnya mampu. Nah,
Kalau memang mau diulang lagi, berarti diulang dari starting zone lagi, dicoba lagi gitu ya, sampai ke tempat menjatuhkan payloadnya. Jadi kalau apakah boleh retry jika masih ada waktu? Iya, boleh sekali. Jadi diberi waktunya panjang ya. Nanti silakan kalau memang gagal, ya silakan diulang lagi. Dari awal ya, dari starting zone tentunya. Baik, mudah-mudahan terjawab jelas ya. Nanti ini akan diupdate lagi detail pedoman yang menjadi ditanyakan yang ternyata terlupa untuk dimasukkan ke dalam materinya ya. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Untuk semuanya, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand. Ini ada pertanyaan lewat dari Bayu. Namun direct message, Pak. Hanya ditujukan kepada saya. Oh, boleh Pertanyaannya, dibacakan. apakah ada batas jumlah retry? Oh, jadi begini, waktunya itu 20 menit. Dalam 20 menit itu silakan di dicoba-coba saja. Jadi begitu gagal, tarik lagi ke starting zone. Begitu ada kendala, tarik lagi ke starting zone. Silakan sampai waktunya habis. Jadi yang membatasi jumlah retry itu adalah waktunya saja sih. Waktu untuk penampilannya ya. Baik, Baik, berikutnya. selanjutnya di raise hand ada Arfandi_Unair_KRBAI. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator dan juri yang sudah memberikan waktu untuk bertanya. Izinkan saya bertanya. Jadi ketika kita sudah melalui proses seleksi tahap pertama yaitu pengumpulan proposal, lalu kan kita melakukan testing robot dan pembuatan robot. Namun jika pada saat proses tersebut kita harus menyesuaikan kembali desain dikarenakan ada beberapa hal yang harus disesuaikan lagi dan penambahan komponen, apakah hal itu diperbolehkan? Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, ini terima kasih banget ya. Pertanyaannya tuh saya senang banget ya. Apa yang kita lakukan? Itu kita sedang belajar mengembangkan sesuatu. Proses belajar itu kan proses yang iterasi, diperbaiki. Ketika kita menemukan sesuatu, ternyata ada masalah, kita perbaiki lagi. Ya memang itu yang kita lakukan gitu, iterasi tersebut. Jadi ketika dalam proposal, kalau proposal itu juga kan masih kasar ya. Kita melihat bahwa nanti motornya akan ditaruh di samping gitu ya di proposal, tapi kemudian ternyata nggak bagus. Kemudian pada tahap berikutnya didesain ulang ditaruh di bawahnya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita akan melihat itulah yang namanya proses. Nah, kami juri itu juga akan melihat proses itu nanti. Itu juga bisa menjadi pertanyaan pada saat wilayah. Gimana pengalamannya dari mengubah posisi motornya, gitu, propellernya dari samping ke bawah. Itu menemukan apa? Wah, itu bisa cerita karena apa yang penting di sini itu adalah proses kita ya, proses kita mendesain karena memang originalitas itu yang penting dan bagaimana jika ketika dalam tahapan-tahapan ada kendala ya diceritakan saja dalam dokumen desainnya ya. Jadi semakin Anda bercerita itu semakin terlihat originalitas karyanya. Dan karya-karya originalitas itulah yang akan mendapat penghargaan di sini ya. Jadi kita belum tentu dalam satu iterasi, satu siklus, 1 tahun itu bisa menghasilkan robot bawah air yang sudah memiliki kemampuan yang lengkap, belum tentu ya. Jadi saya mendorong tim-tim yang robotnya baru bisa nyelam, ya nggak apa-apa gitu. Tampilkan aja di dokumen desainnya, robot kami sudah bisa menyelam.
Jadi kata-katanya juga robot kami maaf baru bisa menyelam. Ya jangan gitu, kita harus tetap optimis. Robot kami sudah bisa menyelam loh. Wah, ini buktinya. Wah, itu senang banget gitu ya lihatnya ya. Nanti tahun depannya udah bisa apa lagi. Nah, karena dikerjakan secara istiqomah dalam arti tekun, sabar, nanti lama-lama malah jadi robot juara nih pada KRBAI yang tahun berapa nanti ya ketika sudah di KKI ya. Nah itu ya. Jadi semangat dari tim ini nih yang senang gitu ya kalau diperlihatkan seperti itu. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan yang dari ITS lagi ya, langsung saya baca nih. Jadi poin-poin untuk setiap misi. Nah, jadi gini pada dasarnya bukan setiap zona itu dikasih poin, enggak. Jadi pada dasarnya setiap zona itu harus selesai misinya. Jadi zona 1 selesai, oke, maju zona 2 selesai, masuk zona 3 selesai, berhenti di zona 3. Jadi masuk zona, kalau kapan dikatakan dia selesai zona 3? Kalau sudah masuk zona 4. Gagal di zona 4, berarti sudah menyelesaikan zona 3. Nanti dihitung waktu terbaik untuk menyelesaikan zona 3 itu berapa. Nah, jadi skornya itu adalah dari skor waktu. Waktu terbaiknya, waktu terbaik. Mau di retry berkali-kali boleh. Nanti yang dicatat adalah waktu terbaiknya. Total bisa menyelesaikan zona berapa, kemudian sampai zona berapa, totalnya misalnya hanya mampu menyelesaikan zona 3, nanti waktu untuk menyelesaikan zona 3-nya berapa detik. Nah, itu skornya diletakkan dari situ. Kalau berhasil menyelesaikan zona 4, itu zona 4-nya itu bisa diselesaikan dalam beberapa detik. Nanti tim yang bisa menyelesaikan zona terbanyak dengan waktu tercepat itu yang menjadi pemenangnya. Jadi bukan poin per zona, bukan ya, tapi poin tetap dihitung keseluruhan, gitu ya. Baik, masih ada pertanyaan? Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak dari Johan _Telkom _RBAI. Izin bertanya Pak, apakah boleh menggunakan baterai LiPo 6S jika di spesifikasi terbaca 22,2 volt, tetapi jika terisi penuh melebihi 24 volt atau 25,9 volt. Sekian, terima kasih. Baterai, boleh. Itu kan spesifikasinya 24 volt. Tentu ada toleransi ya, batas toleransi ya. Jadi nggak ada masalah. Silakan ya, gitu ya. Yang kalau memang sengaja menggunakan baterai yang lebih tinggi tegangannya, nah itu yang dilarang. Tapi kalau memang spesifikasinya di situ, tentu ada toleransi plus minus. Silakan ya, Johan ya. Baik. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari Tyson. Unhire KRBAI izin bertanya Pak, untuk pilot dari awal starting robot udah bawa bola atau gimana Pak? Terus untuk bolanya disediain panitia atau bawa sendiri peserta lomba Pak? Baik, ini Universitas Hairun baru hadir ya. Sudah dijawab dari temannya nih, Muhammad Yusuf Poli Batam. Bawa sendiri dari awal ya. Jadi bola itu disediakan sendiri ya. Kalau disediakan panitia itu nanti problem. Karena tim itu kan harus merancang tempat untuk menyimpan bolanya, kelicinan bolanya, supaya nggak jatuh ketika dibawa. Silakan. Jadi bola itu ditentukan sendiri oleh masing-masing tim dan ketika menjalankan misi dimulai tentu dari starting area, tidak di tengah-tengah, karena selama menjalankan misi otonom itu tidak boleh disentuh lagi robotnya. Jadi tugasnya robot itu dibawa dari awal, gitu ya. Baik. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum sesi diskusi dan tanya jawab kami tutup? Oh, ada yang bertanya lagi. Silakan, mumpung ketemu nih. Dari Afnan _Unej KRBAI. Permisi izin bertanya, Dewan Juri, apakah ada kategori lain untuk pemenang kontes lain kategori tercepat? Terima kasih.
hanya ini ya. Jadi kita kategorinya ya hanya satu aja, KRBAI Autonomy Challenge. Jadi untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan misi tercepat. Penilaiannya hanya dari situ saja. Jadi tidak ada penilaian lain selain itu ya. Selanjutnya ada dari Apriyadi_Unsri. Izin bertanya, masalah regional, Pak. Di regional kan kita perlu menampilkan misi-misi yang bisa dilakukan AUR kita, Pak. Namun bagaimana jika di beberapa misi itu terdapat perbedaan dalam robot, Pak, seperti bentuk creeper ataupun motor? Apakah tetap diperbolehkan, Pak? Boleh. Kembali diberitahu tadi bahwa ada waktu yang berbeda antara pelaksanaan wilayah dengan pelaksanaan nasional. Jadi ketika kita kan mendesain robot untuk wilayah, kemudian kita udah coba. Nah silakan. Jadi ketika wilayah bentuk grippernya seperti demikian, terus diceritakan, wah ternyata grippernya ini nggak sip. Kami di nasional mau diubah lagi. Cerita di situ. Nah disitulah iterasi desainnya kelihatan gitu ya. Jadi ini kita kan namanya tema dari KRBAI itu desain inovasi. Perlihatkan proses inovasinya. Proses inovasi itu bisa terjadi kalau kita sudah bekerja gitu ya. Nah, itu jadi kembali lagi kalau pada saat dari proposal berbeda dengan tahap 2, berbeda dengan wilayah, berbeda lagi dengan nasional, itu ya tentu wajar ya. Tetapi tentu perbedaan kan tidak akan ekstrim. Kalau perbedaan ekstrim ya itu yang nggak bisa. Kenapa bentuk sasisnya tiba-tiba ganti? Tentu harus menggunakan sasis yang sudah direncanakan di awal. Kalau ada perubahan sedikit-sedikit wajar ya. Jadi bukan perubahan ekstrim. Kalau memang ada perubahan ekstrim, ya itu kapan buatnya? Itu kan menjadi pertanyaan. Siapa yang buat gitu? Nah, karena yang dipresentasikan itu berbeda. Jadi pada dasarnya nanti pada saat nasional, ketika ada masa persiapan, itu pada masa persiapan tim juri akan bertanya di situ. Tim mempersiapkan sambil tim juri bertanya terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan pada saat KRBAI wilayah. Oh, ternyata ada perubahan di sini, ada ini. Nah, nanti dari situ yang terlihat. Karena memang proses inovasi dan originalitanya yang akan kami konfirmasi kembali di situ ya. Selanjutnya ada Panji Asmoro, izin bertanya lagi Bapak. Silakan waktu dan Ya, layar kami Assalamualaikum warahmatullahi persilahkan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lagi Pak. Silakan. Ini kan kebetulan kita dari UIGM kan baru tahun ini ikut. Andai kata misal robotnya itu bolanya jatuh dari robotnya itu bisa diulang lagi dari awal. Atau bagaimana itu Pak? Ya, kalau bolatnya jatuh mulai lagi, berarti robotnya ditarik lagi ke starting zone, rodanya dipasang lagi dan mulai lagi dari starting zone. Oke, Dari apakah itu awal. salah satu peserta harus ikut terjun berenang juga Pak atau gimana? Terima kasih Iya, Bapak. betul. Nanti akan diumumkan sih biasanya menjelang nasional ya, bahwa satu peserta itu wajib bisa berenang dan akan terjun ke air. Salah satu peserta, karena belum tentu panitia itu tahu cara memegang robotnya. Takutnya salah pegang robot, yang kepegang sensor ketarik. Celaka itu Benar. nantinya. Jadi salah satu peserta, satu atau dua peserta turun ke bawah itu akan membantu bersama-sama dengan panitia ya. Oke, baik. Berarti memang salah satu dari peserta kita harus nyebur juga ya Pak. Betul, betul. Baik, kalau gitu terima kasih Mbak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya di Palembang, ini luar biasa ini. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak di kolom chat. Izin bertanya Pak, jika maaf dari Ilham Adi_Unej, izin bertanya Pak, jika suatu kompetitor sudah melaksanakan 2 zona, kemudian gagal di zona 3, bagaimana dengan yang pernah nyoba ke zona 3 dengan yang tidak nyoba ke zona 3 karena habis waktunya? Apakah beda nilainya atau sama? Terima kasih. Ya, jadi kalau gagal di zona 3 berarti sama-sama berhasil menyelesaikan zona 2. Nah, nanti dari kedua tim itu nilai skor tertinggi itu ditentukan siapa yang menyelesaikan
zona 2 yang paling cepat itu yang nilainya paling tinggi ya. Nah, dilihat dari tim yang paling cepat saja menyelesaikan zona 2. Karena dua-dua tim itu tidak berhasil menyelesaikan zona 3 ya. Yang satu barangkali yang gagal, yang satu habis waktu gitu. Begitu kira-kira. Udah. Selanjutnya ada penanya satu lagi Pak, Ahmad Luki, skor PPNS, izin bertanya Bapak terkait seleksi regional, apa harus memberikan contoh misi implementasi dari AUV Pak? Terima kasih. Iya, jadi pada saat seleksi wilayah ya, KRI tingkat wilayah, nah itu adalah proses tanya jawab dari dokumen desain yang diberikan pada saat seleksi tahap 2. Nah, di situ sampaikan, jadi misi yang mau dibuat itu sampai mana. Jadi maksudnya kita realistis saja. Kalau nggak sampai misi zona, belum sanggup sampai zona 4 ya nggak usah dipaksakan. Bilang aja, kami mendesain robot untuk dapat menyelesaikan sampai zona 3. Itu bagus, itu udah bisa sampai situ. Nah kemudian pada saat dokumen desain itu kan harus ada video. Nah videonya baru bisa menyelam. Ini video ketika robotnya sudah bisa menyelam. Nah, berikutnya kami sedang menyelesaikan supaya dia bisa maju. Target kami dia bisa melalui gerbang di zona 3. Nah, itu disampaikan ya dalam dokumen desainnya. Jadi harus memberikan hasil penyelesaian salah satu misi. Ya, dimulai dari yang misi yang paling sederhana, menyelam, bergerak maju, kemudian kalau sudah perlihatkan ketika dia menghindar, perlihatkan ketika dia menuju gerbang, perlihatkan ketika dia menemukan gerbang, bergerak menuju gerbang, dan melalui gerbang di zona 3. Kalau kemudian perlihatkan ketika dia berhasil menemukan bucket berwarna merah, gitu, perlihatkan ketika dia sudah berada di atasnya. Nah, itu tahapan-tahapan setahap saja gitu ya. Dimulai dari kemampuan yang paling dasar. Gitu ya. Satu penanya lagi Pak dari kolom chat, dari Bongsu Seile. Izin bertanya Pak, parameter untuk memenangkan lomba RBA itu apa aja ya Pak? Soalnya saya baru perdana ikut Pak. Baik, jadi untuk menyelesaikan autonomy challenge itu ya simple aja. Jadi siapa yang bisa menyelesaikan seluruh zona dalam waktu yang paling cepat. Itu adalah yang menjadi pemenang. Gitu ya. Oh iya, ada satu hal yang tidak ditanyakan, padahal ini nanti akan banyak ditemui. Apakah boleh robotnya nabrak gerbang atau nyerempet gerbang? Ini kan nggak ada di rule dan nggak ada yang nanya lagi. Baik, jadi kalau robotnya nyerempet gerbang tapi gerbangnya nggak geser, nggak apa-apa. Jadi selama objeknya nabrak obstacle yang nggak geser, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai gerbangnya geser, obstacle-nya geser, nah itu harus diulang lagi ya, di-retry lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang mepet terus ngerempet ya, tapi kalau mepet-ngerempetnya kecil ya nggak apa-apa, selama gerbangnya tetap berdiri ya. Kalau sampai geser, terlihat tergeser posisinya, nah itu terpaksa robotnya diangkat, mundur lagi, mulai lagi dari starting zone. Gitu ya, nanti ini saya tambahkan. Baik, karena adanya keterbatasan waktu, kami berikan kesempatan untuk satu penanya lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak ya, maka sesi tanya jawab kami tutup. Gitu. Kalimat terakhir ya, mohon izin Bu. Jadi Boleh. Jadi silakan ya membuat proposal ya. Semua proposal akan kami hargai. Yang penting syarat administrasi lengkap ya. Administrasi lengkap dan syarat substantif terisi dari ide
ide awal yang logis ya, bagaimana desain awalnya. Silakan. Nah, nanti dari situ bagi yang lolos seleksi tahap pertama seleksi proposal, boleh silakan untuk membangun membuat dokumennya di situ sesuai dengan sesuai yang terbaik dari masing-masing tim. Nah, nanti kemudian forum komunikasi seperti biasa akan dibuat pada setelah seleksi proposal. Jadi setelah seleksi proposal biasanya akan dibuat WA group. Jadi tim-tim yang lolos seleksi tahap 1 akan dimasukkan ke dalam WA group, kemudian akan kita bisa melakukan diskusi-diskusi di sana. Kadang-kadang kan pasti pada saat membuat robot atau dari hasil eksperimen nemu sesuatu yang baru ya. Sehingga oh ini bisa jadi perlu ditanyakan, nah, silakan ditanyakan di forum komunikasi tersebut karena ini juga perlu diketahui oleh teman-teman yang lain. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Akhirnya sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi dapat menambah wawasan kita serta dapat menunjang kelancaran kita dalam acara Kontes Robot Indonesia tahun 2024. Saya Uswatun Hasanah selaku moderator pamit undur diri dan mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.